Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam alim. Fase pertama itu di dalam penelitian yang dilakukan oleh LIPI itu datangnya dari pulau-pulau terselatan Nusantara, lalu kemudian berhenti di Tanjung Bar dan sebagian melanjutkan ke Pulau K. Ya, sebagian melanjutkan ke Pulau K. Kalau kita meneliti secara lebih detail, kan pertanyaannya adalah apakah pada fase pertama ini ketika mereka sampai ke Pulau K, di sana adalah pulau kosong? Menurut saya tidak, ya. Di sana pasti sudah ada orang yang tinggal di sana. Kalau berdasarkan pemahaman kita bahwa leluhur kita muncul dari dalam tanah dan segala macam itu, ya. Lalu fase kedua juga datangnya dari pulau-pulau terselatan Nusantara yang kemudian ketika dia sampai ke Pulau Tanjung, maka sebagian yang tinggal di Tanjung Bar itu pertama pada fase pertama itu melanjutkan, ya, jadi ada migrasi lagi sampai ke Pulau K itu. Dan migrasi ketiga itu datangnya dari pulau-pulau bagian barat Nusantara yang kemudian kita kenal dengan Janggra, tentu, ya. Yang kemudian masuk itu mereka masuk pada migrasi ketiga. Seolah bersepakat, ya, dan bersepakat bahwa pada saat Janggra terbentuk dan sampai ke Kepulauan K, barulah terbentuk yang namanya hukum adat Larul Ngabah. Hampir semua referensi yang saya baca ceritanya pasti begitu. Jadi ketika Janggra dan terbentuk itu sampai ke Kepulauan K, dalam pertemuan mereka dengan dua migrasi kelompok yang pertama dan juga kelompok masyarakat asli yang sebenarnya sudah ada menurut saya, baru kemudian terbentuklah yang namanya hukum adat Larul Ngabah yang hari ini kita kenal ada 7 pasal ini. Dan saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini pasti paham 7 pasal ini, ya. Ada yang hafal 7 pasal? Kalau saya pakai sederhananya begini, mereka sepakati 7 pasal diturunkan kemudian menjadi 3 hukum. Pasal 1 sampai dengan pasal 4 adalah hukum Nemen, lalu pasal 5 dan pasal 6 itu adalah hukum Hanilin, lalu pasal 7 itu adalah hukum Hawiar Babaru. Diterjemahkan seperti itu, ya. Kan cuma 7 pasal, kan? Hafal, ya? Pasti hafal, ya. Bahasa K-nya yang pasal pertama ada tahu? Entau, Aduna. Ini pasal ini sebenarnya kemudian kita ngomong ini adalah seperti, ya. Hukum ini, ya, menurut saya, tentu terjemahannya bisa berbeda-beda. Tapi menurut saya hukum inilah kita bicara ini dasarnya ada di sana. Hukum pertama itu pasal 1 di hukum adat Larul Ngabah itu adalah entau Aduna. Lelat and Fomahilin. Wilnit in Ribut. Benar? Benar, ya? Rem Fokin Mutum, Morian Fomahilin, Hirani Intu Foini, Itin Intu Foini. 7 pasal saja. Kalau kita tidak hafal, percuma kita bicara ini. Kalau kita tidak mengerti 7 pasal. Jadi sebenarnya temanya adalah falsafah ini menyikapi pergaulan sosial dalam tantangan digital. Menurut saya belum sampai ke sini. Dalam tantangan kehidupan bersama itu kita belum selesai barang itu. Menurut saya, teman-teman yang lain mungkin bisa mengatakan berbeda. Dalam tantangan kehidupan bersama saja belum selesai. Ya, beberapa waktu lalu konflik di Elat, sempat orang berteriak ini. Jadi ini perlu menjadi semacam refleksi bagi kita. Tetapi saya yakin bahwa leluhur kita meletakkan dasar falsafah ini bukan sesuatu yang tidak mereka pikirkan, ya. Menurut saya mereka berpikir melampaui zaman. Menurut saya, ya. Mereka sudah mampu berpikir melampaui zaman. Bagaimana generasi itu akan hidup di bumi Larul Ngabah. Makanya barang ini dibikin, ya.
Nilai utama dari AIN itu bukan untuk menjaga persatuan, menurut saya. Nilai utamanya adalah untuk menjaga perbedaan. Nilai utama, dasar utama dari AIN itu bukan untuk menjaga persatuan. Karena tujuannya adalah untuk menjaga perbedaan. Mengapa kemudian dia dipakai untuk menjaga perbedaan? Karena kita tidak punya sumber daya apa-apa lagi. Sehingga mekanisme sesuai ini dipakai untuk kemudian orang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Tapi bukan sebagai dasar untuk menjaga perbedaan, lalu perbedaan itu kita permasalahkan. Tidak, leluhur kita tidak berpikir seperti itu. Menurut saya, leluhur kita berpikir kita bikin AIN untuk menjaga perbedaan agar perbedaan ini bisa hidup subur di bumi lalu dengan dasar saling menghargai, saling menerima, saling menjadi teman dan segala macam. Karena itu waktu kedatangan atau migrasi itu terjadi, kan yang terjadi itu bukan orang bunuh-bunuhan, kan? Yang terjadi itu adalah silakan datang karena orang K itu mau menerima perbedaan. Mari datang duduk bersama, saya daulat kau karena kamu dari luar yang punya pemahaman lebih tinggi. Mari dulu kita angkat saudara, kakak dan adik dan silakan memimpin. Saya sebagai rentren hanya akan menjadi penjaga nilai-nilai itu. Tapi pimpinlah itu. Ya. Itu jadi Mel dan Ren itu adalah kesepakatan antara kakak dan adik. Kan gitu, jadi datang. Tentu saya kira cerita atau yang kayak begini tadi poin saya pertama itu mengatakan bahwa hampir setiap desa menerjemahkan barang ini berbeda-beda ya. Tapi saya kira poinnya adalah ketika datang lalu diterima, duduk bersama, lalu diberi hak untuk memimpin. Karenanya struktur asli masyarakat Kei itu kan sebenarnya Mel dan Ren. Mel ini ada dua bagian menurut saya, tentu ada variannya kalau dibagi hampir 7 kelihatannya. Tetapi kalau kita kristalisasikan, maka ada yang namanya Mel Akaran dan kemudian ada yang namanya Mel Marwutun. Ya, di dalam beberapa referensi hampir semua penulis itu menggunakan frame itu. Lalu kemudian ketika masuk leluhur kita, ya, semua leluhur kita yang ada di sini, karena punya dasar berpikir untuk menjaga kebersamaan hidup itu, solidaritas dan segala macam itu, menerima lalu memberikanlah tampuk kekuasaan. Yang dulu kan adanya hilai, lalu ketika Belanda masuk baru menjadi raja dan segala macam. Ya. Mari duduk bersama, kita jaga bumi ini supaya tetap aman atas dasar kebersamaan AIN itu. Lalu di dalam kesepakatan itu karena dia berjanji untuk menjadi kakak dan adik, maka ada turunan di situ. Ada larangan perkawinan antara Mel dan Ren itu dilarang perkawinan. Dasarnya itu bukan karena Mel itu bangsawan, Ren itu atau merdeka dan segala macam, Ren itu budak dan segala macam itu bukan. Tapi karena dasarnya adalah dia sudah berjanji menjadi kakak dan adik. Sudah berjanji menjadi kakak dan adik. Di Roma itu sudah berjanji menjadi kakak dan adik. Hari ini saya kira kan ada interpretasi yang sedikit agak genit ke sana, ya, lalu menerjemahkan itu menjadi beragam, ya. Tapi saya kira ini bisa didiskusikan, terjemahannya kemudian menjadi berbeda-beda. Ya. Ada beberapa tulisan yang mengelompokkan Mel itu satu bangsawan, orang pintar, kaya, cerdas dan segala macam. Lalu Ren itu adalah hanya diterjemahkan sebagai orang merdeka, tapi tidak didefinisikan merdeka itu apa. Ya. Lalu Irni itu adalah budak, pembantu. Tapi kalau kita baca penelitian LIPI, dan saya kira juga ini diikuti dalam penelitian Laksono juga ada, struktur aslinya itu hanya ada 2. Perilaku masing-masing orang, individu, di dalam interaksi antara kehidupan bersama Mel dan Ren itu, ketika seseorang melanggar hukum larul ngabal tadi, ya,
ataupun diturunkan menjadi hukum Derner, Hanilin dan Habear Barbarin itu, ketika seseorang melanggar itu, maka biasanya statusnya diturunkan. Statusnya diturunkan, dia masuk ke IRI. Ya. Ada juga IRI yang variannya adalah karena peperangan dan segala macam, Ursiu dan Lorling berperang, lalu kemudian ada yang kalah, lalu kemudian diangkat jadi IRI dan segala macam. Nah, di situ sebenarnya yang kemudian tadi saya katakan, dengan konteks inilah lalu kemudian kita menerjemahkan atau mendefinisikan, memaknai kata falsafah ain itu kemudian menjadi beragam. Ya. Hari-hari ini kayaknya kalau kita pulang ke kampung masing-masing, orang bicara ain itu ain antar bendel saja. Bicara ain antar tren saja. Ain antar riri saja. Atau bicara konflik kemarin, ain itu yang Islam ketemu bersama-sama, yang Kristen bersama-sama, lalu dua-dua berkelahi. Ain berkelahi dengan ain Kristen berkelahi dengan ain Islam. Itu masalahnya, karena kita menerjemahkannya sesuai dengan kayaknya rasanya kepentingan masing-masing. Nah, harapan saya adalah mulailah kita berpikir secara bersama-sama untuk kemudian tidak menginterpretasi ain itu berdasarkan golongan. Kalau kita mau mengatakan seperti yang tadi dikatakan oleh kakak moderator, barang ini nilai falsafah ain ini harus menjadi basis kehidupan tidak hanya kita orang kei, tapi juga bisa bernegara. Ya. Memang ada masalah di situ ya. Jadi tadi saya katakan ketika ain itu kita definisikan menurut atau terjemahkan menurut kepentingan kelompok dan segala macam, lah itu yang muncul kemudian orang berkelahi dan lain sebagainya. Jadi solidaritas dalam perspektif ain itu diinterpretasi berdasarkan kekuatan kelompok tertentu lalu berhadapan-hadapan dengan kelompok yang lain. Poin berikut saya kira terakhir ya. Karenanya harapannya begini Bapak Ibu, saya tidak menggurui ya. Harapannya adalah dengan memahami, saya kira dan masing-masing kita pasti paham itu ya, saya tidak mau menggurui, dengan kita saling memahami apa yang diharapkan oleh leluhur kita ya, orang tua kita, bahwa barang ini dibikin atau falsafah ain ini dibuat, dibikin, disepakati untuk menjaga tatanan bahwa kita tetap berbeda, tetapi perbedaan itu tidak untuk menjadi masalah. Perbedaan itu untuk kemudian saling membantu antar satu dengan yang lain. Ya. Itu terjemahannya di dalam pemahaman saya, terjemahannya itu bisa masuk dalam konsep Teabel. Ya. Teabel kita paham bersama ya, mirip-mirip pelah di Maluku Tengah itu. Lalu yang Manuhoi, Hoi Maduan dan segala macam. Terjemahan ini masuk ke situ untuk menjaga kelompok-kelompok sosial ini tetap berada pada posisinya, tetapi di sana ada mekanisme pertukaran. Ya, ada mekanisme pertukaran di sana. Karena kalau kita ini satu semua, bersatu semua atau sama semua, kayaknya tidak ada mekanisme pertukaran di situ. Jadi leluhur kita itu menurut saya cara berpikirnya sangat canggih ya. Dia menjaga kelompok-kelompok sosial itu tetap berbeda supaya di dalamnya terjadi mekanisme pertukaran, saling membantu, yelin dan segala macam itu muncul di situ ya, koi maduan dan segala macam. Jadi saya kira konsep teoritisnya adalah dengan mempertahankan ain sebagai falsafah yang bisa menjaga perbedaan sekaligus menguruskan persatuan, di sana kemudian ada mekanisme pertukaran sosial. Ya, jadi tidak melihat yang berbeda itu sebagai musuh, tidak melihat yang berbeda itu sebagai lawan, tidak melihat yang berbeda itu sebagai yang bertentangan dengan saya, tetapi melihat yang berbeda itu sebagai yang turut serta menghidupi saya. Ya, karena di situ ada pertukaran di situ, proses pertukaran terjadi di sana. Yang kedua, ketika memahami falsafah ain di dalam kehidupan bersama, ya, nah saya berharap
yang kedua ini sebenarnya harapan ya, untuk melanjutkan sesepuh kita tadi ya, dalam konteks kehidupan anak muda kita di luar game ya. Saya berharap nilai-nilai kebersamaan itu ini tidak dimunculkan sebagai bagian yang mengidentitaskan diri kita untuk berhadapan-hadapan dengan yang lain ya. Jadi jangan satu orang punya masalah lalu yang datang dan kawan-kawan dari KI itu gak boleh ya, gak boleh. Satu punya masalah berdasarkan hukum adat kita larul awal dan falsafah ini bilang dia bertanggung jawab terhadap masalah itu. Mari kita duduk bersama-sama, ya, duduk bersama-sama dan bicara. Jadi jangan gunakan semangat ini untuk dipakai berperang. Solidaritas ini bisa kemudian merusak segala hal, ya. Jadi karena ini saya punya adik dari GI dapat pukul dari orang dari Papua. Ya, adik dari GI misalnya saya kasih analogi kecil saja. Saya punya adik dari GI nama Markus, dapat pukul dari Papua, namanya Lukas. Ya, informasi yang kemudian berkembang di antara kita itu bukan Lukas dengan Markus berpukul. Yang terjadi adalah orang GI dan orang Papua berpukul. Nah di sini biasanya menjadi masalah. Ya. Jadi ada solidaritas kita itu kita pakai semangat ini bukan untuk kemudian menghebat-hebatkan diri sendiri. Ya. Kan semangatnya adalah persaudaraan, saling menjaga itu bukan hanya menjaga bersama dari dia, ya. Jadi harapannya adalah kita menjadi pendamai. Itu sekira semangat leluhur kita. Kita menjadi pendamai bagi orang lain. Ya. Kalau saya menerjemahkan lebih lanjut satu kata-kata dalam bahasa kayak itu, saya paling senang adat in outron adanya. Tutur kata dan tindakan seseorang yang baik berdasarkan landasan adat itu akan membuat diri kita masing-masing dihargai oleh orang lain. Jadi adat in outron adanya. Ya, jadi bukan karena fisik saya bisa menjadi pemimpin, tapi karena tutur kata perilaku yang baik itulah saya bisa menjadi pemimpin. Rat itu kalau kita terjemahkan literal dalam bahasa Indonesia artinya raja. Jadi adat membuat raja di dunia atau adat menotrat dunia. Ya, jadi orang menjadi pemimpin dalam istilah dalam falsafah masyarakat itu bukan karena dia kuat. Hukum adat kita kan hanya mengharuskan kita berperang untuk dua hal, batas tanah dan saudara perempuan yang dilecehkan. Jadi kalau hanya masalah percintaan satu laki-laki dengan yang lain, jangan perang karena masalah itu. Ya. Hanya karena masalah disenggol di pasar, jangan perang karena masalah itu. Kita berdosa kalau perang dengan masalah itu, karena hukum adat kita jelas. Anak-anakmu kamu hanya boleh ini kalau misalnya saya membayangkan waktu itu para leluhur kita itu merumuskan barang itu, kira-kira mungkin dia akan bilang begini, anak-anakku generasi selanjutnya saya hanya mengizinkan kamu berperang untuk dua hal, soal batas tanah yang dilanggar, dan yang kedua soal saudara perempuanmu yang diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak baik. Hukum pasal 5 dan pasal 6 dalam hukum adat Larul Awal itu menempatkan perempuan pada level paling tinggi. Ya. Benar tak? Rek fokin mutun Mario Mahilin. Ya. Ada batas-batas di sana. Jadi hanya dua hal itu sebenarnya. Saya boleh berperan di situ. Semangat ANM dipakai sebagai dasar kita untuk menjadi pendamai bagi sesama, bukan menjadi pembawa masalah. Markas saya pendukung ya, Bapak Ibu, dan ini kadang-kadang menjadi beban buat saya. Waktu saya pulang ke KI tahun 2006 itu ada gosip begini. Kalau mau jadi orang di
ini ditual di Maluku Tenggara ini harus jadi NKRI. Ya, saya punya marga dulu, itu jadi beban buat saya. NKRI itu diorangkai waktu itu, saya ganti adik-adik yang sekarang ini, waktu itu kemudian berketerjemahkan NKRI itu sebagai nota lubung, kududu, rahan emas, dan ingrat ubun. Mereka yang katanya mereka yang kuasai kantor daerah itu, dan itu menjadi beban buat saya. Ya. Saya kira ini beberapa konteks yang bisa saya ceritakan. Tentu ini tidak bermaksud menggurui para senior dan teman-teman semua. Ini cerita saja berdasarkan pengalaman, dan tentu semua masing-masing punya cerita. Karena poin saya tadi itu, barang ini belum banyak dikaji. Barang ini merupakan cerita turun-temurun dari orang tua kita kepada kita, dan masing-masing bisa menginterpretasi. Saya menginterpretasikannya menjadi semangat membawa perdamaian bagi sesama, bukan semangat untuk kemudian berkumpul bersama dan menyerang sesama. Ini adalah semangat untuk mendamaikan segala hal. Terima kasih, Tuhan memberkati.